Saya pribadi berpendapat, saya yakin dia itu korban pembunuhan. Gak mungkin ada orang melakban dia sendiri sampai mati. Karena apa? Pada saat dia, orang bunuh diri itu kan adalah pada saat dia mengalami krisis, dia nggak bisa nolong dirinya lagi. Padahal kan ibaratnya tali, begitu talinya dilepas kan udah ngecek kan, dia nggak bisa nolong dirinya lagi. Ya kan meronta-ronta dia kan, orang bunuh diri kan pasti meronta-ronta kan. Kalau udah pakai tali, kalau pakai lakban, ya pasti dia akhirnya buka gitu kan. Jadi saya nggak yakin itu adalah korban bunuh diri. Itu saya yakin secara naluri dan juga secara insting saya, ya. Makanya saya mengatakan itu sampah, ya. Kalau orang mau bunuh diri, nggak ada orang beres-beres kamar sampai buang sampah sebelum dia bunuh diri. Kan dia buang sampah kan 1-2 jam sebelum dia bunuh diri. Orang kalau mau bunuh diri pasti lepas stres di kamar kan, dia kan, ya. Kok dia tenang santainya membuang sampah? Makanya saya udah bilang kemarin itu di hotline agar sampah itu diperiksa isinya apa. Bahkan dari abang sendiri bilang kalau ini bukan korban analisa abang sendiri. Saya. Betul. Tapi apakah saat dilakban itu korban itu apakah sudah meninggal atau? Mana gua tahu. Kalau dari analisa abang sendiri gimana? Karena pagi dari abang sendiri bilangnya. Kalau itu bunuh diri, dia kan dia lakban sendiri kan, ya rapi banget, ya pasti dia waktu ngelakban nggak bisa napas dong, mana mungkin serapi itu, ya kan, kita kan cuma paling kuat bisa nahan kan 1 menit, ya kalau dia waktu lakban, ya mana mungkin ada orang sambil lakban sambil nahan napas sambil menderita, ya itu rapi banget lakbannya itu, jadi pasti saya yakin itu korban pembunuhan. Bang, ini kan dari pihak kepolisian juga, dari Polda sendiri kan masih belum rilis Bang ya. Apalagi dia bilang bakalan dalam jangka seminggu. Tapi sampai sudah lewat seminggu. Iya, sudah lewat dari seminggu. Ya. Apakah ini kalau dari Abang sendiri sebagai praktisi hukum, apakah ada hambatan itu seperti apa sih Bang sampai sekarang ya, masih belum dirilis? Kita nggak tahu. Aku feeling ya bisa-bisa itu mereka juga menduga itu adalah korban, tapi mencari buktinya nggak ada, susah. Gitu nggak? Mencari buktinya susah. Mbak, ada lagi nggak? Ada lagi? Ada 2 surat itu? Nggak ada lagi, coba baca lagi, teliti. Baca lagi, teliti apa? Ya, di surat itu ada yang mengenai apa? Mengenai bahwa import itu apa? Ya. Bahwa itu gula mentah boleh, ya. Berarti yang tenang dulu harus dapat, ya. Coba baca tahu, ya. Jam 4 saya renang di rumah. Jam 5 live TikTok jualan parfum dengan para staff saya live, ya. Jam 6.30 bagian accounting saya datang membahas mengenai mana uang masuk uang keluar, terutama mana pengacara yang rada nakal gitu. Jam 7 saya ketemu dengan puluhan pengacara membahas berbagai perkara yang sedang berjalan, laporan sidang-sidang berikutnya. Kadang saya rapat dengan mereka sambil renang, ya. Ternyata itu adalah cara bekerja yang paling efektif, di mana pikiran kita itu segar sambil renang, ya. Habis itu bisa sampai 2 jam. Habis itu baru lanjut ketemu klien dari siang sampai sore, atau kadang-kadang ikut show TV gitu loh. Jadi itu Senin sampai Kamis, ya, dari jam 3 pagi sampai dengan jam 10 malam rata-rata. Kamis malamnya sampai malam Minggu tetap bekerja, tapi malamnya acara dansa, ya, acara clubbing. Itu bisa sampai jam 3 pagi, ya. Kenapa saya selalu harus clubbing? Karena saya salah satu pemegang saham di 63 klub Boliwing. Jadi kehadiran saya itu perlu untuk marketing, karena karisma saya itu memukau cewek-cewek itu, ya. Jangan ketawa loh. Ya, memukau cewek-cewek, ya. Jadi mereka datang ke klub itu, ya jelas dong dia bangga dong bisa berfoto dengan seorang Hotman Paris gitu loh, ya. Kira-kira intinya begitu. Bang, jadi, ini ya.
Oke, Bang, bisa dibilang kan jadwal yang segitu cari ya. padatnya ya, Bang ya. Yang untuk gula mentah dulu ya. Kenapa? Iya, dengan jadwal Abang yang bisa dibilang sebegitu padatnya, bahkan sampai harus mencuri-curi waktu nih untuk kegiatan quality time sendiri. Gimana nih Bang untuk mengaturnya sendiri, Bang? Apalagi kan di tengah padatnya kasus yang Abang pegang saat ini. Karena saya sudah begitu 43 tahun pengalaman, bagi saya memecahkan satu kasus mengawasi anak buah hanya perlu 5-10 menit. Karena sudah ibaratnya kayak jago karate, aku itu sudah Bruce Lee-nya jago karate. Ya, sudah dan berapa itu? Udah dan 4. Ya. Jadi saya karena sudah begitu pengalaman, jam terbang sudah sangat tinggi, walaupun anak buah kasih dokumen berbox-box, saya bisa dalam 5-10 menit sudah bisa kasih solusi kepada anak buah atau kepada klien, sehingga walaupun perkaranya banyak, karena bagi saya cuma makan waktu 5-10 menit, sehingga 10 perkara bisa sehari saya komentari gitu loh. Ya. Berarti untuk hari ini mungkin berapa perkara nih Bang yang sedang dibahas, Bang? Hari ini pagi ini bukan hari ini. Pagi ini membahas satu perkara arbitrase internasional nilainya 520 juta dolar ya. 600 juta dolar. Ya, 600 juta dolar menyangkut pembatalan putusan arbitrase Singapura. 600 juta dolar ya. Tapi ada juga perkara kecil tadi menyangkut satu rumah sakit ya, di mana perusahaan asuransi tidak bayar ke rumah sakit. Kalau yang ini membahas tentang perkara korupsi importasi gula ya. Jadi hanya pagi ini aja ada 3 perkara ya sekaligus. Bang, Ya. ini kan dari Bang Hotman sendiri kan sudah terjun Apa? jadi pengacara udah hampir 30 tahun lebih Bang ya. Apa? Sudah terjun jadi pengacara udah hampir 30 tahun lebih Bang ya. 43 tahun. 43 tahun. Walaupun secara biologis umur saya 30. Oke. Nih Bang, kenapa Bang Hotman bisa jadi sukses sampai saat ini Bang? Apa sih Kuncinya. Pertama kuncinya? gini, saya dulu tidak pernah kepikir jadi pengacara. Karena dulu itu sarjana hukum itu adalah seolah-olah fakultas buangan. Tidak mungkin bisa kaya masuk fakultas hukum. Jadi saya masuk fakultas hukum itu bukan karena saya mau. Karena nggak ada pilihan lain lagi. Nggak diterima di ITB, nggak diterima di fakultas ekonomi. Ya. Tapi yang membuat saya cepat sukses itu sebenarnya pertama adalah itulah namanya, aku sudah lahir sebagai lawyer sejak kandungan. Nah, keren kan?